Yang saya hormati pula Ketua PC Jembrana beserta pengurus dan 8 Ketua PC dari Tabanan, kemudian Buleleng, kemudian Kelungkung, Gianyar, Bangli, Karangasem, Denpasar, Bandung, beserta pengurus yang hadir hari ini, dan seluruh peserta yang hadir luring, baik yang luring maupun daring. Pertengahan November atau di awal November kami sudah dapat informasi valid berapa jumlah anggota yang SPR-nya akan expired. Tujuannya bisa mandiri berkegiatan. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal yang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan kalimat santi. Om santi 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 om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Salam sehat, salam bahagia buat Asia. Saya sendiri mungkin ada yang kenal, ada juga yang anggota PAVI yang bekerja di rumah sakit. Pernah tugas di 5 puskesmas, 2 rumah sakit, dan 1 dinas kesehatan. Itu ya sedikit riwayat saya bertugas. Pernah tugas di Kalimantan, tepatnya Kalimantan Timur, dan di Jembrana, mulai dari Gilimanuk sampai ke kota. Jadi pasti Terima kasih Ibu Novita, host kita pada pagi hari ini, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Frans, saya dari PAVI PC Jembrana, yang hari ini selaku moderator pada diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Dewan Pengawas PAVI PD dan PC Sebali. Yang kami hormati Ketua PAVI PD Bali beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Umum Negara yang hari ini diwakili oleh Bapak Kabid Penunjang Pelayanan, Bapak Dr. Arisanta. Yang kami hormati para Ketua PAVI PC Sebali beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati kedua narasumber kita yang luar biasa, Dr. Pande Kurniari SPPD KR Cinasim dan Ibu Apoteker Dwi Aribi Sanjaya SPAM MFAM Clean. Dan juga tidak lupa seluruh peserta seminar yang berbahagia, baik yang hadir langsung di tempat ini maupun yang mengikuti acara ini secara daring. Baiklah Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, sebagai tenaga kefarmasian yang berhadapan langsung dengan pasien, tentunya kita dituntut untuk dapat memberikan informasi tentang hari ini kita bersama akan mendengarkan, menyimak, dan juga berdiskusi bersama para narasumber yang luar biasa tentang deteksi dan tata laksana pengobatan artritis reumatoid. AR sendiri merupakan penyakit yang cukup sering kita dengar dari keluhan pasien. Apa itu artritis reumatoid
bagaimana gejalanya, bagaimana cara meminimalisir resiko-resiko yang mungkin muncul, bagaimana cara pencegahannya, terapinya bagaimana, dan lain sebagainya. Untuk itu pada hari ini kita telah mengundang para narasumber kita yang tentunya sangat-sangat kompeten di bidangnya, yang nanti akan memberikan pemaparan dan berdiskusi bersama kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Ibu Dr. Pande Ketut Kurniari, SPPD KR Finasim. Dan yang kedua, Ibu Apoteker Dwi Arimbi Sanjaya, M.Pharm Clean. Baik Bapak Ibu, untuk sesi yang pertama, kita akan mendengarkan dan menyimak pemaparan materi dari Ibu Dr. Pande Ketut Kurniari, SPPD KR Finasim. Sebelumnya, izin saya memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Izin Bu Dokter ya. Ibu Dr. Pande Ketut Kurniari, SPPD KR Finasim. Pendidikan, beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan mendapat gelar doktor umum pada tahun 2003. Kemudian beliau juga memperoleh gelar spesialis penyakit dalam di universitas yang sama pada tahun 2010, memperoleh gelar Finasim pada tahun 2018, dan juga beliau lulus subspesialis reumatologi di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2019. Saat ini beliau merupakan staf divisi reumatologi Departemen Penyakit Dalam Universitas Udayana dan RSUP Prof. Murah Denpasar. Demikian Bapak Ibu, CV dari narasumber kita yang pertama. Untuk itu Bu Dokter, tanpa berlama-lama, mari kita dengar dan simak bersama-sama pemaparan materi dari Dr. Pande Ketut Kurniari, SPPD KR Finasim, selama 45 menit ke depan. Kepada Bu Dr. Pande, kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator atas penyampaiannya. Pertama-tama saya ucapkan panganjali umat, Om Swastiastu, selamat pagi menjelang siang. Saya mengucapkan terima kasih banyak, apresiasi terhadap Perhimpunan Farmasi, Persatuan Farmasi atas undangannya, dan kita melakukan kolaborasi yang sangat apik. Mudah-mudahan saya dapat membantu apa yang diharapkan, dan kita bersama-sama mempunyai kewajiban terhadap masyarakat kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Terima kasih banyak kepada Persatuan Farmasi Indonesia cabang Jembrana yang sudah mengundang saya. Kali ini saya diberikan kepercayaan untuk sharing materi mengenai rheumatoid arthritis. Izinkan saya share screen dulu. Silakan, Dokter. Sudah, Bu Dokter. Ya, baik. Terima kasih ya. Saya akan menjelaskan materi mungkin secara perlahan-lahan, karena memang kasus-kasus autoimun itu saat ini mungkin lagi booming banget ya. Jadi masyarakat itu cukup panik, dalam artian paniknya itu adalah banyak mendengar, tetapi mungkin tidak terlalu banyak memahami sebetulnya autoimun itu apa, dan itu menjadi momok. Nah, kadang-kadang masyarakat itu juga menganggap bahwa orang yang autoimun itu merupakan penyakit yang sangat berat, kemudian autoimun itu identik hanya lupus saja ya. Nah, padahal sebetulnya tidak demikian ya. Jadi sebetulnya autoimun itu memang betul sekarang lagi banyak. Kenapa? Karena kewaspadaan kita. Jadi kita jauh sudah lebih paham tentang autoimun, sehingga para dokter juga lebih paham, kemudian tenaga kesehatan lainnya juga lebih paham. Nah, sehingga mendeteksi dininya itu jauh lebih banyak, sehingga lebih banyak kita temukan kasusnya. Nah, barangkali kalau zaman-zaman saya pendidikan dulu di penyakit dalam ataupun dokter, nah mungkin para farmasi yang sudah senior dulu, zaman-zaman dulu kita jarang sekali mendengar obat-obat seperti methotrexate,
kemudian leflunomide, ya, sulfasalasin, hidroksikloroquine itu mungkin jarang sekali mendengar. Nah, tapi sekarang ini dengan semakin banyaknya kasus autoimun maka akan semakin familiar dan tidak usah takut ya, artinya bahwa itu bukan obat-obat yang sangat khusus, tetapi memang sering kita gunakan dengan pemantauan yang lebih ketat ya. Baik. Nah, rheumatoid arthritis ya. Jadi rheumatoid arthritis itu atau arthritis rheumatoid itu merupakan hanya salah satu saja dari penyakit autoimun. Sebetulnya salah 2 dan salah 3-nya ada banyak sekali. Jadi kita ada sekitar 150 lebih jenis autoimun, penyakit autoimun ya. Nah, di bidang rheumatologi salah satu yang paling menempati terbanyak adalah arthritis rheumatoid ini ya. Jadi merupakan suatu penyakit autoimun yang bersifat sistemik dan kronik ya, terutama menyerang di sendi. Nah, penyebabnya itu tidak diketahui dengan pasti. Jadi teman-teman sekalian, sejawat bahwa autoimun itu penyebabnya tidak bisa kita katakan satu faktor saja, tapi merupakan suatu interaksi dari berbagai macam faktor ya. Yang paling awal adalah adanya faktor genetik. Jadi seseorang yang mengalami autoimun itu sesungguhnya dia sudah mempunyai resiko genetik, tapi bukan merupakan suatu penyakit keturunan ya. Jadi berbeda. Kalau keturunan dalam hal ini dia menempel pada gen itu seperti misalkan hemofili, nah itu kita sebut sebagai genetik murni ya. Tetapi ini tidak, faktor risikonya genetik betul, terutama pada HLA yaitu human leukocyte antigen ya. Nah, tetapi kalau dia tidak diinjus atau tidak diaktifkan oleh faktor lain, maka faktor genetik ini ya hanya menjadi faktor genetik saja, tapi artinya dia tidak manifest menjadi gejala klinis. Ya, nah keluhan yang utama itu adalah terjadi suatu sinovitis. Sinovitis itu adalah keradangan pada sendi, ya, sehingga mengakibatkan kerusakan sendi dan menyebabkan erosi. Jadi sendinya yang pertama dimakan habis, nah sehingga mengakibatkan kerusakan pada sendi dan mengakibatkan kecacatan. Ya, nah pada beberapa kasus sekarang disertai dengan keterlibatan daripada luar sendi, itu jaringan ekstraartikuler ya. Diagnosis dini biasanya sering menghadapi kendala karena apa? Nah, kalau sejawat melihat orang-orang yang mengalami nyeri sendi, biasanya kita curiga apa? Pasti paling sering adalah asam urat, ya kan? Nah, sehingga di awal-awal, barangkali pasien itu diduga suatu penyakit rematik lain, penyakit asam urat lah, apakah pengeroposan sendi, kemudian diduga misalkan pengapuran sendi gitu ya. Padahal sebetulnya ini merupakan rheumatoid arthritis, ya. Dan salah satu penyebab bengkok-bengkok sendi itu adalah rheumatoid arthritis ini ya. Nah, ini sering tidak kita sadari ya. Nah, sehingga kalau kita mampu mendiagnosis lebih awal, maka pengobatan pun bisa kita berikan lebih awal. Jadi kita mampu mencegah progresivitas daripada penyakit ini. Ya, secara epidemiologi penyakit-penyakit autoimun itu paling banyak diderita oleh wanita. Ya, entah kenapa? Karena mungkin terkait dengan estrogen dependennya. Jadi banyak sekali kasus autoimun, misalkan lupus, rheumatoid arthritis, dan kasus autoimun lainnya itu lebih banyak pada wanita dibandingkan laki-laki. Dan biasanya pada usia produktif. Oleh sebab itu, kalau kita biasanya clue-nya adalah kalau kita melihat kasus nyeri sendi usia muda. Ya, seharusnya kan kalau nyeri sendi itu biasanya pada usia-usia yang sudah tua ya. Nah, sehingga kalau kita menemukan pasien keluhan nyeri sendi usia muda, nah kita harus hati-hati. Nah, nanti take home message-nya adalah kalau sejawat misalkan mendapatkan pasien usia muda keluhan nyeri sendi yang hanya mengkonsumsi obat penghilang sakit, ada baiknya ini harus kita KIE sedikit bahwa kemungkinan bukan penyakit radang sendi biasa gitu ya. Jadi di situ garis bawahnya ya. Nah, biasanya lebih banyak di usia 20 sampai 50 tahun ya. Nah, data-data di Indonesia sebetulnya kalau secara menyeluruh kita belum punya, tetapi beberapa tempat sudah melakukan suatu semacam penelitian kecil ya. Nah, kita kalau di Denpasar di Prof Murah ya di poliklinik itu biasanya dalam sehari 2 sampai 3 kasus baru yang dikirim oleh sejawat di daerah ya. Jadi memang kasusnya semakin meningkat. Kewaspadaannya semakin meningkat sehingga kasus yang terdeteksi semakin banyak ya. Nah, kemudian etiologi faktor. Jadi sekali lagi ini sama seperti faktor-faktor contoh kata adalah
penyakit diabetes mellitus. Ya, diabetes mellitus itu tidak bisa kita sebut bahwa apakah pola makan yang mempengaruhi, apakah genetik atau keturunan mempengaruhi ya. Jadi kalau kita berbicara penyakit autoimun, kalau kita berbicara penyakit metabolik, itu semua adalah interaksi antar berbagai macam faktor ya. Memang dia ada risiko di genetik, ada faktor infeksi, ada virus, bakteri, dan juga faktor merokok yang akan merangsang sehingga gen yang sudah rusak atau gen yang sudah mengalami suatu kelainan ini menjadi aktif ya. Nah, kalau kita berbicara patofisiologi atau proses terjadinya penyakit RA ini, bahwa RA ini sebetulnya diawali oleh karena adanya suatu antibodi yang bersifat abnormal dalam tubuh kita. Jadi konsep autoimun itu adalah sesungguhnya antibodi kita sendiri ya. Antibodi merupakan, kalau bahasa awamnya saya selalu memberitahukan kepada pasien, antibodi itu adalah tentara dalam tubuh kita. Sebenarnya tentara itu kita perlukan, tetapi kita perlukan untuk apa? Kita perlukan tentara itu adalah untuk dia melawan kalau ada musuh yang datang. Nah, pada kasus autoimun itu tidak ada musuh yang datang, tetapi dia aktif. Kenapa dia aktif? Dia aktif karena dia menganggap sel-sel tubuh kita yang mati itu sebagai suatu benda asing dalam tubuh kita. Nah, itu salah satunya sehingga mengakibatkan aktiflah tentara dalam tubuh kita. Yang dilawan siapa? Yang dilawan adalah tubuh kita sendiri. Itu yang disebut dengan autoimun. Auto adalah sendiri, imun adalah sistem imun kita sendiri. Ya, kalau kita perhatikan di sini ya ini agak ruwet sedikit, tetapi secara konsep adalah bahwa kalau kita punya gangguan genetik, memang ada faktor risiko genetik. Nah, kemudian adalah suatu proses sitrulinasi. Sitrulinasi itu adalah proses pembersihan sel-sel tubuh kita. Kalau sel tubuh kita ada yang mati, maka dia akan dibersihkan. Nah, pada kasus autoimun, sel tubuh kita yang mati ini tidak bisa dibersihkan dengan sempurna. Sehingga perlulah bantuan tentara dalam tubuh kita untuk membersihkan sel ini. Nah, tentara atau antibodi inilah yang menyerang daripada sel tubuh kita yang mati. Nah, kalau dia terlalu berlebihan, maka dia akan mengganggu tubuh kita sendiri. Pada RA, yang diganggu itu adalah di persendian, ya, sehingga menimbulkan keluhan klinis adalah radang sendi. Nah, kemudian, ini dia, keradangan atau inflamasi itu akan mengakibatkan aktivasi daripada sitokin inflamasi, ya. Nah, sitokin inflamasi ini adalah semacam zat yang dikeluarkan oleh tubuh kita yang akan merusak daripada struktur dalam sendi kita, ya. Jadi mengakibatkan kerusakan tulang rawan, mengakibatkan terjadinya suatu osteoporosis, ya, karena aktivasi daripada rangkel, ya. Nah, intinya adalah bahwa terjadi keradangan secara menyeluruh di sendi kita. Nah, keradangan inilah yang nanti akan memberikan efek atau manifestasi klinis berupa keluhan bengkak, kemudian nyeri sendi dan sebagainya. Ya, konsepnya demikian. Nah, bagaimana perjalanan alamiah seorang yang menderita RA? Ya, nah ini penting sekali. Jadi kalau pasien itu mengalami suatu resiko genetik, kemudian dia akan diaktifasi oleh faktor lingkungan, nah kemudian akan mengakibatkan terjadinya preklinikal daripada RA. Preklinikal RA ini terjadi RA, tetapi masih belum menunjukkan suatu gejala klinis yang bermakna. Ya, nah oleh sebab itu kita sangat sulit untuk mendeteksi seseorang di fase preklinikal RA ini. Ya, nah seringkali kita hanya mampu mendeteksi RA di fase awal, itu pun sangat sulit. Ya, para dokter-dokter pun kadang-kadang tidak waspada bahwa sesungguhnya itu adalah rheumatoid arthritis. Ya, nah seringkali kita hanya mampu mendeteksi RA pada fase di sini. Ya, dia sudah jelas-jelas RA, ya, jadi sudah mengalami keluhan yang sangat signifikan, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang anatomi sendi, ya, di sini kita lihat, ya, sendi kita jadi terdiri dari kafum sendi, kemudian ini adalah
suatu kapsul sendi, kemudian ini adalah sinovium. Nah, kelainan primer RA itu terjadi di sinovium kita. Nah, sinovium ini akan mengalami suatu keradangan sendi sehingga mengakibatkan bengkak, kemudian kerusakan sendi dan keterbatasan gerak sendi. Kita tahu bahwa yang dimaksud dengan keradangan itu adalah terjadinya satu bengkak sendi, kemudian merah, kemudian nyeri, kemudian hangat ya. Nah, ini akan mengakibatkan, bayangkan bahwa kapsul sendi kita yang kecil itu dipenuhi oleh sel-sel radang, kemudian cairan dan akan mengakibatkan gangguan sendi. Nah, lokasi kelainan sendi yang sering terjadi pada RA itu adalah terjadinya di sinovium atau di dalam sendi itu sendiri, sehingga akan mengakibatkan terjadinya erosi, kemudian terjadilah bengkak, sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan gerak sendi. Nah, ini adalah kelainan yang dapat terjadi pada sendi kita. Kalau kita sudah terkena RA, maka seperti digigit ya. Sendi kita tuh digigit ya, seperti ada yang menggigit sehingga habis dia. Ini akan terjadi suatu proses osteoporosis pada tulang-tulang di sendi kita ya, sehingga lama-lama sendi kita ini akan sangat-sangat menempel akhirnya tidak bisa lagi untuk digerakkan. Nah, manifestasi klinis yang banyak pada RA itu yaitu pada jari-jari tangan. Jadi kalau sejawat menemukan kasus wanita usia muda dengan keluhan nyeri di jari-jari tangan, itu merupakan salah satu tanda RA yang paling khas ya. Walaupun sendi-sendi lainnya barangkali bisa saja terkena, misalkan di sendi pangkal paha, kemudian di lutut, kemudian di ankle, kemudian di temporomandibular juga bisa ya. Jadi orang-orang dengan RA itu kadang-kadang sulit untuk membuka mulut. Nah, jadi sebegini besarnya distribusi daripada RA tersebut ya di seluruh tubuh kita. Nah, sehingga hal ini mengakibatkan seringkali kita loss kewaspadaan. Misalkan wanita usia muda datang dengan keluhan nyeri sendi di lutut gitu misalkan, kadang-kadang kita tidak berpikir sejauh itu ya. Nah, tetapi ada baiknya kita waspada karena pada usia muda kadang-kadang nyeri sendi ataupun keradangan sendi itu sangat-sangat tidak wajar. Nah, apa manifestasi klinis daripada keradangan sendi pada RA? Nah, sejawat bisa perhatikan di sini ya, khas sekali. Jadi, terjadinya suatu kaku sendi pada waktu pagi hari. Nah, kaku sendi ini disebabkan karena adanya suatu bengkak dalam jari-jarinya, ya. Nah, biasanya dia akan membaik kalau melakukan aktivitas. Jadi dia akan gerak-gerakkan dulu tangannya, ya, kemudian dia akan membaik. Tapi kalau didiamkan, dia kaku lagi. Nah, kemudian digerakkan lagi, membaik lagi, ya. Nah, jadi ini adalah ciri khasnya. Di sini terjadi suatu deformitas, ya. Biasanya ciri khasnya adalah terjadi gangguan itu adalah di proksimal interpalang, kemudian karpometakarpal, ya, itu paling sering, ya. Itu ciri khas daripada suatu rheumatoid arthritis. Ini adalah beberapa deformitas sendi yang mungkin terjadi pada RA, yaitu deformitas leher angsa yang kita sebut sebagai swan neck deformity, deformitas botonier, ya, kemudian deformitas septum, yaitu terjadi suatu ulnar deviasi, ya, dan di kaki pun bisa menimbulkan suatu deformitas. Jadi, kalau sejawat sekalian menemukan gejala klinis seperti ini, kemudian datang ke apotek, kemudian minta beli obat, maka harus hati-hati, ya, karena ini sudah terjadi suatu deformitas yang harusnya kita berikan bukan hanya terapi simptomatis saja. Ini bisa mengakibatkan pasien itu betul-betul tidak mampu untuk menepuk tangan, ya, karena sudah terjadi deformitas. Kalau sudah begini, ini kita sudah tidak bisa lagi untuk mengembalikan ke normal, ya. Tujuan kita sebetulnya di awal supaya tidak terjadi deformitas ini. Nah, ini adalah deformitas pada RA, ya. Jadi sudah terjadi kaku-kakunya sudah menetap, ya. Nah, gejala yang lain juga bisa muncul nodul rheumatoid. Jadi di kulit ini terjadi benjol-benjol seperti ini, ya. Nah, ini biasanya jarang pada orang Indonesia. Seringnya tuh pada orang bule kalau seperti ini. Oke, gejala ekstra artikular yang mungkin muncul yaitu misalkan pasiennya mengalami kelemahan, kelelahan, ya.
gampang capek, kemudian demam tetapi tidak terlalu tinggi ya, kemudian di mata juga bisa terjadi, di jantung, paru dan sebagainya, tapi biasanya sangat jarang. Ya, kalau sudah ini muncul biasanya sudah terlalu lama dia menderita suatu RA yang tidak diterapi dengan baik. Ya, pemeriksaan lab apa yang perlu kita lakukan? Ya, ini biasanya pemeriksaan darah yang ringan-ringan saja, darah lengkap, kemudian pemeriksaan penanda keradangan, yaitu yang kita sebut dengan C reaktif protein dan laju endap darah ya. Nah, untuk mendeteksi adanya antibodi di dalam tubuh kita terkait dengan rheumatoid arthritis ini, kita lakukan pemeriksaan faktor rheumatoid dan anti-CCP antibody. Pemeriksaan fungsi ginjal dan pemeriksaan lainnya hanya untuk mengevaluasi apakah ada penyakit penyerta pada pasien. Nah, saudara sekalian perlu diperhatikan bahwa kadang-kadang pada cek lab rutin darah rutin yang kita lakukan tidak mampu untuk mendeteksi adanya RA, betul. Seringkali pasien itu mengeluh, saya sudah melakukan pemeriksaan lab lengkap tetapi tidak ketemu apapun. Ya, karena ini adalah pemeriksaan yang bersifat khusus. Kalau kita tidak melakukan atau tidak meminta ke lab untuk melakukan pemeriksaan ini, biasanya tidak secara rutin kita lakukan pada medical check up. Ya. Baik, ini adalah pemeriksaan radiologis yang perlu kita lakukan juga kalau kita curiga. Jadi pada waktu awal itu mungkin radiologinya masih baik-baik saja. Tapi kalau dia sudah mengalami suatu erosi yang berat, ya, yang bengkok-bengkok tadi, maka biasanya sudah tampak adanya gangguan pada radiologisnya. Nah, sehingga sebetulnya kita mencegah supaya tidak di fase yang sudah mengalami erosi ini ya. Kita sebaiknya mendeteksi di early RA ketika ronsennya itu masih bagus, itu kita obati. Nah, itu adalah tujuan pengobatan kita. Nah, pada USG juga bisa kita lakukan. Kalau misalkan pemeriksaan ronsen tidak jelas, kita bisa USG ya. Ya, kemudian bisa juga yang lebih detail adalah MRI. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan penunjang ini sebetulnya untuk memastikan apakah sudah terjadi gangguan secara struktur pada sendi-sendi kita, ya. Nah, kemudian untuk mendiagnosis. Nah, mendiagnosis RA ini ada beberapa kriteria yang boleh kita gunakan. Tetapi saat ini kriteria yang kita gunakan adalah kriteria ACR Euler tahun 2010. Kenapa diperbaharui? Karena kalau kita menggunakan kriteria ACR tahun 98, maka kita relatif terlambat mengetahui bahwa pasien ini adalah RA. Karena pada kriteria tahun 87 ini harus menyertakan adanya perubahan pada radiologi. Sedangkan kita tahu kalau dia berubah secara radiologis, maka itu sudah terjadi deformitas, artinya terlambat. Ya, oleh sebab itu, maka Perhimpunan Rheumatologi Dunia itu mengeluarkan lagi kriteria yang baru di tahun 2010 ya, cukup lama ini ya, dari tahun 87 sampai 2010, ini lebih mengutamakan pada menemukan RA pada stadium awal. Nah, jadi begini cara kita untuk mendiagnosis RA. Ya, jadi pemeriksaan laboratorium itu bukan merupakan suatu pemeriksaan yang mutlak. Nah, jadi kalau kita lihat di sini laboratorium, keterlibatan sendi, yaitu mempunyai porsi yang sama atau skor yang sama. Ya, jadi kalau kita melakukan pemeriksaan radiologis, kalau kita melakukan pemeriksaan serologis dan ternyata negatif, maka itu tidak menyingkirkan kemungkinan seseorang menderita RA. Nah, sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita memahami bahwa gejala klinis ini merupakan gejala klinis utama untuk RA. Jadi paling penting itu gejala klinisnya. Yang pertama adalah sendi yang terlibat. Kalau dia lebih dari 10 sendi, nah, sendi kecil ya, sendi kecil itu udah jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Paling penting jari-jari tangan. Lebih dari 10 sendi itu poinnya sudah 5. Kalau kita hitung di sini jari-jari tangan kita tuh sudah lebih dari 10 sendi. Kemudian dia simetris kanan kiri ya. Kemudian kalau kita lakukan pemeriksaan penunjang lain, misalkan serologi yang tadi saya sebutkan, RF dan anti-CCP antibody, kemudian akut fase reaktan ya. Nah, kemudian yang paling penting di sini juga adalah durasi. Jadi 2 poin penting sebelum kita melakukan pemeriksaan penunjang adalah jumlah sendi yang terlibat. Yang kedua adalah durasi. Kalau ada wanita usia muda, misalkan kita dapatkan dengan keluhan nyeri pada jari-jari tangan, lebih dari 6 minggu itu sudah pasti RA. Kalau kita masukkan ke skor, 5 tambah 1 sudah 6. Ya, segampang itu, Dok, segampang itu.
Karena apa? Karena kita ingin supaya early diagnosis dan early terapi itu paling penting, ya. Nah, apabila pada ronsen memang sudah ada erosi sendi dan pasien dengan riwayat RA, ya itu sudah pasti pasiennya RA, ya. Jadi sekali lagi yang paling penting adalah jumlah sendi yang terlibat dan lamanya atau durasinya. Kalau dia sudah lebih dari 6 minggu, maka kita harus segera memberikan terapi. Kita tidak menunggu lagi kalau sampai erosi sendi, ya seperti saya sebutkan tadi itu sudah terjadi deformitas, ya. Nah, ini adalah flowchart-nya saja. Kapan kita mencurigai, kemudian ini kalau dia sudah lebih dari 10 sendi, kalau dia sudah lebih dari durasinya lebih dari 6 minggu, ya sudah pasti RA, ya. Kalau serologinya positif sudah pasti RA, ya. Nah, ini juga flowchart-nya saja saya kira sudah dipahami. Intinya adalah kalau dia sudah terlibat lebih dari 10 sendi, durasi lebih daripada 6 minggu, apalagi serologinya positif, itu sudah pasti RA. Nah, kalau sendi-sendi kecil bagaimana, Dok? Nah, kalau sendi-sendi kecil kita boleh pikirkan penyebab lain. Tetapi tetap dalam perjalanannya kita harus evaluasi pasiennya, ya. Nah, setelah kita mendiagnosis pasien, maka kita melakukan manajemen terapi pada pasien tersebut. Nah, target terapi kita, ini harus saya garis bawahi, target terapi kita adalah mencapai remisi. Nah, dalam bahasa autoimun itu tidak mengenal kata sembuh, ya, karena autoimun itu ibaratnya adalah suatu penyakit yang akan ada terus dalam tubuhnya pasien, ya, karena sistem imun tidak bisa kita hilangkan. Sangat berbeda dengan pasien-pasien misalkan pasien infeksi. Pasien misalnya COVID, bahasanya sembuh. Sembuh itu artinya bahwa kuman atau penyebab daripada penyakit itu sudah tidak ada dalam tubuhnya lagi. Tetapi kalau pasien autoimun, penyebab atau sistem imun atau autoimun itu masih ada dalam tubuhnya. Sekarang apakah dia mengganggu si pasien atau tidak? Ini yang disebut dengan remisi. Kalau dia tidak mengganggu, kita sebut remisi. Kalau dia mengganggu, kita sebut sebagai eksaserbasi atau flare, ya. Nah, kalau tidak mampu untuk mencapai remisi, maka kita capai adalah low disease activity atau aktivitas penyakit yang serendah mungkin. Seminimal mungkin, ya. Nah, makin awal kita diagnosis, makin awal pengobatan, makin bagus prognosisnya. Oleh sebab itu, pentingnya kita mengenali sedini mungkin, ya. Yang pertama adalah tujuannya adalah kita menurunkan inflamasi, ya, keradangannya, ya, dan memaksimalkan fungsi sendi. Dan yang kedua adalah mencegah terjadinya suatu kerusakan sendi. Ini sangat penting, ya, karena ketika sudah terjadi kerusakan sendi, sudah tidak bisa dikembalikan lagi menjadi normal. Nah, apa hal yang perlu kita sampaikan kepada pasien? Pertama adalah edukasi, ya, kemudian latihan fisik atau fisioterapi, ya, kemudian kita berikan terapi medis, kemudian terapi pembedahan bisa dan alternatif treatment lainnya, ya. Nah, terapi farmakologi di sini ada terapi simptomatis, ya, berupa non-steroid antiinflamasi dan kortikosteroid. Jadi sejawat sekalian, kortikosteroid, non-steroid antiinflamasi itu merupakan terapi yang bersifat simptomatis pada RA. Jadi dia bukan merupakan terapi utama. Oleh sebab itu, kalau pasiennya dengan menggunakan NSAID dan kortikosteroid sudah nyaman, sudah merasa dirinya sembuh, itu merupakan suatu efek masking saja. Proses penyakitnya masih terus terjadi. Saya punya pengalaman pasien dengan RA, dengan minum steroid terus, dia nyerinya tidak ada, tetapi pasiennya tiba-tiba menjadi bengkok tangannya, ya. Jadi proses penyakitnya berjalan terus, yang hilang hanya proses keradangannya saja, tetapi proses penyakitnya berjalan terus. Nah, obat yang kita gunakan untuk menekan proses penyakit ini yang kita sebut sebagai DMARD, disease modifying anti-rheumatic drug. Jadi DMARD ini yang akan menekan proses penyakitnya. Sakitnya ditekan oleh obat-obat simptomatis tadi, NSAID atau steroid. Nah, Perhimpunan Rheumatologi Indonesia mengeluarkan rekomendasi untuk tata laksana daripada RA ini, ya. Yang pertama, pilihan pertama untuk pengobatan RA adalah methotrexate. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman farmasi mendapatkan sering dokter penyakit dalam meresepkan methotrexate, ini bukan obat kemoterapi.
Sekali lagi, methotrexate di sini bukan obat kemoterapi, tetapi di sini sebagai imunosupresan. Ya, jadi sudah familiar sekarang methotrexate ini digunakan sering ya oleh dokter-dokter. Ya, jadi ini bukan merupakan obat kemoterapi. Ini yang perlu saya garis bawahi ya, supaya pasien itu tidak kaget dia. Saya kanker apa dok? Kok saya dikasih obat kemo? Nah ini sering sekali. Tetapi di sini methotrexate bukanlah obat kemoterapi. Methotrexate menjadi obat imunosupresan. Ya. Dalam dosis kecil methotrexate menjadi imunosupresan karena fungsinya dia adalah menekan daripada replikasi sel-sel imun. Ya. Kalau pada kasus kanker, methotrexate ini berfungsi untuk membunuh sel-sel ganas. Oleh sebab itu, pada kasus kanker, methotrexate digunakan dengan dosis yang sangat tinggi. Sedangkan pada kasus autoimun, methotrexate hanya digunakan dengan dosis kecil dan ini fungsinya adalah sebagai penekan sistem imun atau imunosupresan ya. Nah, kalau dia tidak membaik dengan methotrexate atau kalau ada kontraindikasi maka kita berikanlah leflunomide atau sulfasalazine ya. Nah, kita monitoring selama 3 bulan. Boleh kita kombinasi dengan steroid boleh, dengan NSAID boleh, tetapi NSAID dan steroid harus segera ditapering down dan segera kita stop. Yang kita lanjutkan nantinya adalah methotrexate dan DMARD yang lainnya. Berapa lama dokter dievaluasi? Selama 3-6 bulan. Kalau 3 bulan membaik, pertahankan 3 bulan lagi, setelah itu kita tapering down. Tetapi kalau dia tidak membaik, kita langsung masuk ke fase 2. Oke, nah fase 2-nya adalah ada obat-obat lain yang bisa ya. Fase 2-nya adalah bisa kita tambahkan dengan biologik DMARD. Ya. Apakah sejawat pernah mendengar kata-kata etanercept, infliximab, kemudian adalimumab, ya, kemudian baricitinib dan sebagainya. Itu adalah obat-obat biologik DMARD. Nah, obat-obat ini sebenarnya kalau di luar negeri sudah sangat familiar digunakan ya, tetapi memang karena harganya mahal, maka di Indonesia agak selektif sedikit kita menggunakannya. Ada beberapa DMARD yang masuk di BPJS, itu sangat bagus sekali, dan bisa kita berikan pada kasus-kasus RA. Ya. Jadi kalau fase 2 ini adalah kita memulai dengan biologik DMARD, anti-TNF atau TNF inhibitor, atau anti-interleukin 6 atau interleukin 6 inhibitor. Ya. Mencapai target 3 bulan, kalau tidak kita masuk ke fase 3, kita menggunakan JAK inhibitor, ini yang obat lebih baru lagi, baru masuk ke Indonesia di tahun 2021 ya, JAK inhibitor yang kita sebut baricitinib ya, dan ini biasanya responnya bagus sekali ya. Nah, kita bahas sedikit tentang obat-obatan ya. Jadi konvensional DMARD yang saya sebutkan di fase 1 tadi, yang pertama adalah methotrexate. Methotrexate-nya di mana ini? Sebentar. Oh, yang pertama justru methotrexate ya, mohon maaf ya, methotrexate. Jadi di formula DMARD yang pertama adalah methotrexate ya. Kemudian ada sulfasalazine, ada hidroksikloroquine, chloroquine, siklosporin dan azathioprine ya. Saya kira sejawat sudah familiar dengan obat-obat ini. Tetapi jangan heran kalau nanti akan lebih banyak lagi dokter-dokter yang akan meresepkan ini. Misalkan hidroksikloroquine, chloroquine, biasanya banyak kita gunakan pada malaria. Jadi hati-hati kita mempertanyakan obat ini ke pasien. Karena pasien itu kalau disampaikan apakah ibu malaria, dokter kok saya dikasih obat malaria, dokter kok saya dikasih obat kanker, ya. Ini bukan obat kanker, ini bukan obat malaria. Tapi hidroksikloroquine di sini berfungsi untuk menekan proses autoimun itu sendiri. Nah, sehingga dia disebut sebagai imunosupresan. Nah, kemudian yang termasuk biologik DMARD adalah yang pertama anti-TNF ya, TNF inhibitor yang disebut dengan etanercept, infliximab, golimumab, adalimumab ya, certolizumab dan tocilizumab itu adalah anti-interleukin 6. Ini semua obat ada dan available di Bali, di Indonesia ya. Ini semua obat sudah pernah saya injeksikan. Barangkali teman-teman farmasi yang bekerja di Vaskes 2 atau Vaskes 3 ya, ini mungkin sering ada dokter-dokter yang meresepkan ini ya. Jadi pengenalan bahwa ada obat-obat seperti ini yang kita gunakan, yang kita sebut sebagai biologik DMARD. Ini semua diinjeksikannya. Nah, rituximab juga ini anti CD20 yang sering kita gunakan untuk obat kemo ya, yang kita sering gunakan pada obat
Untuk limfoma maligna, kalau sejawat pernah melihat kasus dengan limfoma maligna, maka dokter onkologi akan meresepkan rituximab. Nah, ini juga di sini bukan sebagai suatu obat kanker ya, tetapi ini disebut sebagai imunosupresan ya. Kemudian ada abatacept, kemudian tofacitinib, ini adalah JAK inhibitor. Nah, ini oral ya. Nah, kemudian setelah obat-obatan kita harus memantau daripada pasien itu sendiri ya. Jadi yang kita gunakan adalah DAS28 ya. DAS itu adalah disease activity severity ya. Disease activity severity-nya yaitu DAS28. Jadi ada 28 sendi yang dievaluasi. Nah, pemantauan penyakit ini penting sekali. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau kita berikan terapi, kemudian kita evaluasi aktivitas penyakitnya. Berikan terapi, evaluasi aktivitas penyakitnya ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk membuat suatu decision dokter itu apakah obatnya tetap atau dilanjutkan, apakah ditambah dosis, apakah dikombinasi atau justru kita ganti. Yang dari konvensional ke biologik. Yang biologik diganti dengan biologik yang lainnya. Jadi sangat penting kita untuk melakukan pemantauan terhadap aktivitas penyakit. Jadi tidak hanya terapi lanjut begitu ya. Nah, ini adalah penilaian aktivitas penyakit. Nah, kita harus mencapai remisi. Yang disebut remisi adalah DAS28-nya kurang atau sama dengan 2,6. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak bisa, maka kita cukup mencapai di aktivitas yang rendah, yaitu kurang dari 3,2. Ya, jadi ini yang kita pakai biasanya dan lebih praktis. Nah, sehingga kadang begini, kalau nyeri sendi sudah tidak ada, bisa saja LED atau CRP-nya tinggi. Nah, itu akan mempengaruhi nilai DAS-nya. Sehingga kalau orang pakai steroid, bisa saja dia nyerinya sudah membaik, tetapi aktivitasnya masih tinggi. Ya, nah itu seringkali terjadi. Nah, kalau misalkan pasien-pasien kadang tidak paham, mereka hanya mengobati sakitnya saja. Penyakitnya masih ada, sehingga dalam kurun waktu beberapa tahun itu mereka menjadi deformitas dan kelainan bentuk sendi ya. Nah, bagaimana sistem rujukan? Sistem rujukannya adalah seperti ini ya. Jadi biasanya kita dari PPK 1 kalau menemukan kasus-kasus yang curiga RA itu boleh diberikan terapi dulu lebih awal simptomatis ya. Misalkan kita berikan NSAID boleh dok, boleh. Steroid boleh dok, boleh. Tetapi bahasanya di sini tetapi harus digarisbawahi bahwa itu merupakan pengobatan simptomatis saja, bukan merupakan pengobatan definitif. Oleh sebab itu, meskipun pasien sudah merasa lebih baik, kita tetap harus melakukan rujukan untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Ya, jadi kita lakukan screening diagnosis ya. Kalau diagnosisnya sudah tegak, kita lakukan terapi. Harus segera dimulai dengan pemberian methotrexate ya. Methotrexate itu biasanya kita berikan di dosis sampai dosis 15 mg pada kasus-kasus dengan RA. Itu kita berikan 15 mg seminggu sekali yang kita kombinasi dengan asam folat ya. Nah, kalau di PPK 2 ini biasanya spesialis penyakit dalam ya, itu tidak mampu menangani maka dirujuk ke PPK 3 dengan konsultan reumatologi. Nah, kalau pasien sudah tenang, sudah boleh kita kembalikan lagi ke PPK 2 ya. Nah, barangkali teman-teman yang ada di PPK 2 sering mendapatkan dokter-dokter penyakit dalam yang meresepkan hidroksikloroquine, kemudian imuran, kemudian juga methotrexate ya. Nah, itu fungsinya adalah untuk DMARD pada kasus-kasus autoimun. Ya, sebagai kesimpulan bahwa arthritis reumatoid adalah salah satu penyakit autoimun yang saat ini banyak sekali ditemukan ya. Diagnosis dini dan pengobatan ini sangat menentukan prognosis. Nah, terapi ditujukan untuk mencapai remisi atau aktivitas penyakit yang rendah. Yang saya garis bawah di sini adalah bahwa pemberian kortikosteroid dan non-steroid antiinflamasi hanya sebagai pengobatan simptomatis saja, bukan merupakan pengobatan utama pada RA. Yang kedua, bahwa pemberian obat-obatan seperti methotrexate, hidroksikloroquine, diflunomide itu bukan berfungsi sebagai obat kemoterapi, tetapi berfungsi sebagai obat-obat yang bersifat imunosupresan. Dalam hal ini adalah untuk menekan sistem imun dan menekan proses perjalanan penyakit pada kasus autoimun.
Pilihan terapinya dapat konvensional DMARD seperti yang saya sebutkan tadi, methotrexate, sulfasalazine, hidroksikloroquine, leflunomide, atau biologik DMARD, misalkan etanercept, kemudian baricitinib, kemudian tocilizumab dan sebagainya. Jadi dengan memberikan suatu terapi yang baik pada pasien, kita harapkan kita mampu memberikan pelayanan yang bagus dan mencegah terjadinya kecacatan pada pasien pada kasus-kasus rheumatoid arthritis. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator, izin saya stop share. Terima kasih Bu Dokter. Demikian pemaparan dari narasumber kita, Ibu Dokter Pande, sangat-sangat lengkap dan sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bu Dokter. Bapak Ibu peserta seminar yang masih mungkin memiliki pertanyaan terkait materi dari Ibu Dokter Pande, mohon ditahan dulu ya. Nanti kita akan berdiskusi setelah pemaparan materi dari narasumber yang kedua. Ditunggu Bu Dokter ya. Kita dengarkan dulu dari narasumber yang kedua. Baik, sesi selanjutnya kita akan dengarkan dan menyimak bersama pemaparan materi dari narasumber kita yang kedua, Ibu Apoteker Dwi Arimbi Sanjaya, SPAM, MPharm Clean. Ini kali kedua saya berdiskusi dalam seminar hibrid bersama Ibu Apoteker Arimbi, Ibu ya. Kalau tidak salah 2019 kemarin kita sudah pernah. Iya. Oke. Betul sekali. Sebelum mendengarkan pemaparan dari Ibu Apoteker Arimbi, mari kita lihat bersama CV beliau. Ibu Apoteker Dwi Arimbi Sanjaya, SPAM, MPharm Clean. Beliau lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 23 Oktober 1987. Ya, tidak jauh beda dengan saya, Bu Apoteker. Riwayat pendidikan beliau, SD di SDK di Ponorogo Sumbawa Besar, SMPK di Ponorogo Sumbawa Besar, SMA-nya di Kesuma Mataram di Lombok. Beliau lulus pendidikan S1 Farmasi di Universitas Surabaya pada tahun 2009 dan mendapatkan profesi apoteker tahun 2010 di universitas yang sama di Ubaya. Beliau juga saat menempuh pendidikan profesi juga menempuh pendidikan S2 Farmasi Klinis dengan program double degree dan menyelesaikan pendidikan S2 pada tahun 2012. Ibu Apoteker Arimbi juga sangat aktif kalau saya bilang dalam melakukan penelitian. Bapak Ibu bisa coba scan barcode yang ada di CV. Bapak Ibu bisa melihat tulisan-tulisan beliau yang sudah diterbitkan. Yang terakhir yang sempat saya baca itu tentang penggunaan tanaman obat oleh masyarakat Indonesia pada masa pandemi COVID, kalau nggak salah Bu Apoteker ya. Ya, betul. Oke, demikian CV dari narasumber kita yang kedua. Baik Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengar dan simak bersama pemaparan materi dari Ibu Apoteker Arimbi. Untuk itu, Ibu Apoteker Arimbi dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Frans. Selamat pagi teman-teman semua. Bu Dokter, salam kenal. Salam kenal Ibu. Oke. Halo Bu Dokter disanglah ya nanti kapan-kapan Iya. kalau ketemu ya. Mau konsultan pasien rheumatoid juga, ini punya pasien rheumatoid satu di rumah. Iya. Siap. Ya, terima kasih Bu Dokter. Iya. Oke, baik. Saya mohon izin ya Pak Frans dan teman-teman untuk share screen terlebih dahulu. Oke, Pak Frans sudah terlihat Pak Frans? Sudah jelas Bu. Oke, ya. Sudah jelas Bu Arimbi. Terima kasih. Nah, teman-teman, tadi dari Bu Dokter Pande. Bu Dokter Pande, benar ya panggilannya Bu Dokter Pande ya? Nggih Bu Dwi. Oke. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dokter Pande itu sudah sangat-sangat lengkap sampai kepada penata laksanaannya.
dengan detail dan sangat mudah dipahami. Sebenarnya apa yang saya sampaikan di sini juga kurang lebih hampir sama, cuman ada beberapa hal mungkin nanti yang akan saya tambahkan selaku bagaimana peran kita sebagai seorang farmasis gitu ya. Dari segi materinya kurang lebih di awal-awal sama dengan yang telah disampaikan oleh Dokter Pande. Tadi Dokter Pande sudah menjelaskan apa tujuan penata laksanaannya dari rheumatoid arthritis ya, yaitu mencapai remisi. Karena memang benar yang dikatakan Dokter Pande gitu bahwa penyakit autoimun itu tidak ada kata sembuh, tapi sebisa mungkin kita mencapai remisi gitu ya, mengurangi gejala ya biar kualitas hidup pasien itu meningkat dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan sebenarnya tujuan lainnya juga adalah memperlambat kerusakan sendi atau menunda terjadinya kecacatan. Karena kalau tidak diterapi dengan tepat, lama-lama tadi seperti yang kita lihat di slide-nya Dokter Pande, itu tangan dan kakinya terutama itu akan membengkok. Dan ini sudah saya lihat sendiri di beberapa pasien termasuk di rumah saya. Di rumah saya ada satu pasien rheumatoid arthritis. Jadi itu benar-benar ini sudah diterapi ya gitu, tapi lama-kelamaan gitu terjadi prognosis. Jadi memang menunda, namun lama-kelamaan mungkin karena seiring usia beliau sudah semakin bertambah usianya, kerusakannya semakin terlihat dan jari-jarinya membengkok, namun tidak dalam waktu yang cepat karena beliau sudah memperoleh pengobatan ya udah sekian puluh tahun, baru sekarang di usia yang ke 65 ya itu tangannya mulai terlihat sedikit membengkok. Nah, jadi penting dilakukan penata laksanaan di awal sehingga tidak terjadi kecacatan ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah terapi non farmakologi. Kalau yang dari Persatuan Ahli Reumatologi tadi yang Dokter Pandi sampaikan dan dari American Rheumatology itu ada beberapa terapi non farmakologi seperti yang dianjurkan seperti aerobik gitu untuk melatih kekuatan otot dan sendi gitu ya untuk melenturkan otot dan sendi. Lalu ada terapi air juga ya akuatik istilahnya. Lalu bisa dengan fisioterapi lainnya, akupuntur, dan yang paling penting juga adalah menurunkan berat badan. Karena kan semakin berat badan kita semakin bertambah, itu otomatis tulang-tulang akan menopang, terutama yang di bagian kaki, sendi-sendi, dan tulang-tulang itu akan menopang berat badan, dan itu akan semakin memperburuk kondisi dari sendi-sendi tadi yang awalnya sudah mengalami kerusakan. Ya. Nah, yang opsi terakhir adalah surgical atau operasi yang dilakukan oleh para dokter biasanya. Namun, terapi-terapi non farmakologi ini bukan untuk menyembuhkan, tapi lebih kepada mengurangi gejalanya. Sekali lagi bahwasannya rheumatoid arthritis itu memang tidak bisa disembuhkan, namun target kita adalah mencapai remisi, gitu ya. Nah, kalau terapi non farmakologinya tadi sudah dijelaskan juga oleh Dokter Pande, itu yang paling penting adalah penggunaan DMARD, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, itu ada DMARD tadi yang sudah disampaikan, yang di mana DMARD ini akan membantu mengontrol aktivitas penyakit dengan menekan inflamasi, gitu ya, menekan peradangan sehingga tidak terjadi kerusakan yang signifikan. Sementara penggunaan NSAID dan glukokortikoid, terutama NSAID itu biasanya digunakan untuk simptomatis saja, untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, kalau prednison sendiri biasanya digunakan sebagai bridge terapi. Jadi sebelum methotrexate diberikan, biasanya kita akan berikan prednison terlebih dahulu agar tercapai efek terapi dari methotrexate. Namun penggunaannya bukan jangka panjang, hanya jangka pendek. Begitu methotrexate sudah menghasilkan efek, maka prednison akan di-tapering down, dosisnya akan diturunkan perlahan-lahan, ya. Habis itu dihentikan dan dilanjutkan dengan terapi DMARD-nya, seperti itu. Oke. Nah, ini tadi sama ya seperti yang Dokter Pandi sampaikan dan diambilnya juga dari Persatuan Dokter Rheumatologi Indonesia, di mana yang tadi sudah disampaikan bahwa first line-nya atau lini pertama dari pengobatan rheumatoid itu adalah methotrexate. Nah, tadi Dokter Pandi juga sudah menjelaskan kepada kita semua bahwasannya sebagian besar yang menderita
rheumatoid ini ya sebagian besar ya, atau lebih banyak itu pada wanita ya. Nah, sehingga apabila menggunakan methotrexate itu ada penambahan asam folat. Nah, asam folat ini berfungsi untuk mengurangi efek samping dari methotrexate. Nah, kita tahu sendiri methotrexate ini dia akan mampu menghambat menghambat kerja dari penghasil asam folat di dalam tubuh, sehingga dia akan memunculkan beberapa efek samping gitu ya, sehingga pemberian asam folat ini nanti digunakan untuk menekan efek samping dari methotrexate terutama pada wanita. Nah, asam folat sendiri kita tahu banyak sekali manfaatnya untuk tubuh ya, terutama bagi wanita ya, untuk mengurangi anemia, lalu untuk mencegah mual dan muntah. Methotrexate ini punya efek samping mual dan muntah. Jadi dengan ada pemberian asam folat itu akan mengurangi efek samping mual muntah dari methotrexate. Nah, lalu selanjutnya kalau methotrexate karena adanya kontraindikasi gitu ya. Kontraindikasinya apa saja, yaitu pasien hamil, lalu pasien dengan chronic liver disease, lalu pasien dengan leukopenia, trombositopenia, atau imunodefisiensi lainnya, maka dia tidak boleh menggunakan methotrexate. Nah, ini sudah dijelaskan tadi sama Dokter Pande ya. Mungkin dari saya sudah tidak terlalu banyak lagi ya teman-teman, mungkin hanya ada beberapa hal saja seperti tadi yang penambahan asam folat dan pemberian dari glukokortikoid yaitu prednison sebagai bridge terapinya ya untuk mencapai efek dari methotrexate-nya. Nah, ini sudah tadi dijelaskan dengan lengkap oleh Dokter Pande, jadi saya skip. Dan ini juga tadi sudah disampaikan sama Dokter Pande ya, ada konvensional DMARD yang utama itu adalah methotrexate ya, dosisnya itu 7,5 sampai 25 mg per minggu diberikan per minggu ya. Tidak boleh lebih dari 25 mg, dosis maksimumnya ada 25 mg. Nah, bisa menyebabkan mual tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, ini juga tadi sudah sempat disinggung oleh Dokter Pande, sudah sempat ditampilkan. Nah, ini juga JAK inhibitor ya yang populer pada saat ini. Ini juga tadi sudah disampaikan. Jadi saya skip ya teman-teman karena ini sudah sangat detail tadi disampaikan oleh Dokter Pande. Nah, ini NSAID-nya. NSAID digunakan hanya untuk mengobati, hanya bersifat simptomatis, hanya untuk mengurangi gejala saja. Nah, di sini ada berbagai macam NSAID yang bisa digunakan. Kalau kita lihat di sini ada berbagai macam jenis NSAID yang bisa digunakan, namun penggunaan NSAID ini tidak digunakan dalam jangka panjang, hanya untuk mengatasi nyeri saja, ya. Jadi kalau mungkin biasanya teman-teman, nanti deh kita lihat kasusnya di belakang ya, ada yang sering beli meloxicam dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya harus di-assessment terlebih dahulu, harus di-KIE-kan dulu apa tujuannya penggunaan meloxicam, ya. Biasanya di apotek banyak tuh kasusnya seperti itu. Nanti kita lihat di belakang. Nah, karena penggunaan DMARD ini bersifat imunosupresif, ya, jadi pasti kan sistem imunnya ditekan ya nih Bapak Ibu. Nah, ketika sistem imun kita ditekan, berarti tentara-tentara di tubuh kita ini tidak seperti kondisi pada umumnya gitu ya. Lebih sedikit jumlah tentaranya gitu, sehingga resiko infeksinya itu akan semakin besar. Nah, sehingga pada pasien-pasien tertentu yang mengalami rheumatoid arthritis gitu ya, yang punya misalnya nih harus bertugas ke luar negeri di mana harus dituntut harus melakukan vaksinasi gitu ya, atau bekerja pada sektor-sektor khusus yang harus memerlukan vaksinasi. Nah, sehingga pada pasien rheumatoid arthritis dengan kondisi tadi itu sebaiknya diberikan vaksinasi. Namun syaratnya adalah pemberian vaksin yang tidak hidup dan dilakukan sebelum memulai pemberian imunosupresannya. Jadi sebelum dilakukan terapi DMARD-nya. Nah, apa saja kalau kita lihat di sini ya, yang dianjurkan, ada vaksin yang dianjurkan, ada vaksin yang kontraindikasi. Jadi yang dianjurkan itu adalah vaksin influenza, pneumokokus ya, dan HPV gitu ya, sama tetanus difteri. Nah, kalau kita lihat di tabel ini ya, jadi vaksin yang dianjurkan sebelum dan setelah menjalani DMARD pada pasien AR itu apa saja? Nah, bisa dilihat di sini kalau sebelum memulai terapi ya,
di mana ternyata pasien ini harus menerima vaksin gitu karena tugasnya. Apabila dia menerima monoterapi dari DMAT, maka semua vaksin seperti pneumokokus, influenza, hepatitis, human papilloma, dan herpes zoster itu boleh diberikan. Nah, kalau saat sudah menjalani terapi, hanya ada 2 yang tidak boleh diberikan, yaitu yang vaksin herpes, di mana yang pasiennya menerima terapi TNF alpha, gitu ya. Jadi, pada kondisi-kondisi tertentu, ada pasien AR ya, yang harus menerima vaksin untuk mencegah terkena infeksi karena tugas yang dijalankan. Jadi seperti itu. Oke, lalu selanjutnya, nah ini yang paling banyak yang sering kita temui di komunitas ya. Kalau sebelum ke rumah sakit, ini pasien di komunitas tuh biasanya kayak gini, datang ke apotek, aduh saya nih nyeri sendi gitu ya, apalagi masih muda, kadang-kadang yang bertanya tentang tanaman obat ini bukan yang masih muda ya, tapi yang sudah hampir usia parubaya gitu ya. Saya nyeri sendi gitu, saya rematik gitu ya. Ada nggak, saya nggak mau pakai obat, ada nggak tanaman obat atau obat herbal atau obat tradisional yang bisa digunakan gitu ya, untuk mengatasi rematik saya gitu ya. Padahal kalau kita lihat, ini kita lihat ya, kita lihat pasiennya gitu, sebelum kita melakukan assessment dan lain sebagainya, kalau kita lihat dari persendiannya itu sudah mengarah ke RA gitu. Tapi kadang-kadang ya banyak pasien yang dalam tanda kutip mohon maaf mungkin antipati dengan pengobatan konvensional ya, yang seperti yang harusnya kita lakukan sesuai dengan algoritma terapi gitu ya. Ada aja pasien yang kayak gitu. Nah, disinilah peran kita sebagai farmasis ya, teman-teman, mengedukasi pasiennya bahwasannya kalau kita mengacu kepada 11 ramuan jamu saintifik yang dikeluarkan oleh Kemenkes ya, di mana ramuan jamu ini berdasarkan hasil penelitian gitu dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan ya, di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional. Sebenarnya ada satu ramuan yang dikhususkan untuk radang sendi gitu ya. Namun ramuan ini itu bukan untuk mengatasi, bukan untuk mencapai remisi, ya, bukan untuk mencapai remisi, sama seperti NSAID, ya, sama seperti penggunaan kortikosteroid atau NSAID, di mana ramuan ini hanya berfungsi untuk mengurangi gejala saja atau hanya bersifat simptomatis. Nah, biasanya pasien-pasien kita kalau sudah kena penyakit kronik gitu ya, penyakit-penyakit yang butuh pengobatan lama, itu seperti orang yang sudah hopeless gitu ya. Jadi peran farmasi salah satunya di sini yang saya tekankan adalah memberikan KIE, yaitu komunikasikan, terus berikan informasi dan edukasi pasiennya bahwasannya, ya Bapak Ibu ada memang tanaman obat yang bisa digunakan ya untuk mengatasi radang sendi, namun obat-obat ini hanya bersifat untuk mengurangi gejala. Nah, Bapak Ibu sebaiknya harus konsul ke dokter terlebih dahulu, ya, sehingga bisa diberikan pengobatan yang tepat untuk mengurangi terjadinya masalah yang tidak diinginkan kemudian hari, misalnya kecacatan nanti Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ada ramuannya seperti yang tertera di layar Bapak Ibu, ya. Ada biji adas, itu kombinasi dari biji adas, daun kumis kucing, herba rumput bolong, rimpang temulawak, rimpang kunyit, dan herba meniran. Nah, ini bukunya bisa di-download ya Bapak Ibu. Bukunya bisa di-download, di Google ada, gitu. Di mana semua ramuan jamu ini yang tadi sudah saya sebutkan itu dimasak dalam 1 liter air, ya, dalam 1 liter air dengan api kecil, gitu. Lalu nanti selama kurang lebih 15 menit direbus, diperoleh cairan atau ekstrak dari obat tersebut. Setelah itu diminum 1 gelas, diminum setiap 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Namun kalau lebih dari 2 minggu gejalanya tidak membaik, memang lebih baik konsulkan ke dokter. Nah, biasanya
masyarakat kita itu ogah ke dokter terlebih dahulu, maunya terapi dulu di rumah. Nah, jadi sampaikan kepada pasien-pasien yang seperti itu bahwasannya sekali lagi ada memang ramuan untuk mengurangi radang sendi, namun tidak untuk memperbaiki, tidak untuk mencegah kerusakan, hanya untuk mengurangi gejala saja. Dan apabila lebih dari 2 minggu sudah konsumsi ini dengan konsumsi ramuan tersebut, namun kondisinya tidak membaik, sebaiknya konsulkan ke dokter agar tidak terjadi perkembangan penyakit yang lebih parah, gitu ya. Ini bisa digunakan hanya untuk simptomatis saja. Nah, oke. Nah, ini apa namanya? Dari tradisional herbal medicine therapy potensial ya di RA, ini adalah suatu systematic review gitu yang dihasilkan di mana mencari potensi-potensi dari bahan alam yang berfungsi sebagai anti rematoid. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu lihat di sini, bentar saya keluarkan ininya. Nih yang di sini ya, yang di inflammatory response itu adalah mekanisme yang paling banyak. Ketika tanaman tersebut punya flavonoid, punya alkaloid ya, punya kumarin, punya gugus fenol, lalu triterpenoid, diterpenoid. Nah, maka dia mempunyai efek sebagai inflammatori, sebagai antiinflamasi. Nah, sekali lagi, hanya kalau kita lihat di gambar ini ya, hanya sebagai antiinflamasi yang paling banyak. Sementara rematoid sendiri, tadi seperti yang dijelaskan oleh Dokter Pande, itu bukan hanya disebabkan oleh satu mekanisme, ya banyak sekali jalur, banyak sekali mekanisme yang berkaitan dengan si rematoid ini. Nah, sehingga penggunaan tanaman obat bukannya tidak efektif ya untuk mengatasi RA. Sejauh ini penelitiannya belum ada sampai ke manusia yang saya baca ya, yang saya cari di berbagai penelitian. Jadi sebatas ini hanya digunakan pada hewan coba dan dilihat secara in silico gitu, dibuatkan modelnya, dan memang paling banyak berperan kepada proses inflamasi. Nah, sementara kita tahu sendiri banyak sekali mekanisme yang terjadi pada orang yang terkena rematoid. Sehingga potensi tanaman obat di sini masih, kalau bisa disimpulkan di sini ya, berfungsi sebagai simptomatis saja, gitu ya. Jadi semua tanaman yang punya kandungan ini seperti yang ada tertera di layar Bapak Ibu itu masih bersifat simptomatis. Ya, kembali lagi pengobatan lini pertama pada rematoid adalah pemberian DMARD ya untuk memodifikasi penyakitnya sehingga tidak terjadi kecacatan dan mencapai remisi gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini tadi yang kita tekankan peran farmasis itu apa di sana di penata laksanaan rematoid, yaitu melakukan pemantauan penggunaan obat, memberikan edukasi ya terkait dengan efektivitas pengobatan, karena ini pengobatan jangka panjang, jadi bagaimana meningkatkan motivasi pasien agar pasien patuh minum obat ya. Lalu bagaimana kita membantu untuk mengontrol efek samping yang dialami oleh pasien selama menggunakan pengobatan dari DMARD tersebut. Nah, satu lagi ini biasanya apoteker ya, yang terkait ekonomi ini adalah apoteker dengan dokter biasanya akan berkolaborasi gitu untuk bagaimana mencapai pengobatan yang efektif dengan biaya yang terjangkau. Tapi sebagian besar sudah ada di BPJS ya dokter ya. Gitu. Tadi dokter sudah sampaikan gitu, ada beberapa yang sudah ada di BPJS. Nah, kecuali nanti yang seperti JAK inhibitor ya, itu yang mungkin kalau memang memerlukan, nah itu yang harus dipertimbangkan gitu ya. Harus dipertimbangkan antara dokter, pasien, dan farmasisnya nanti seperti itu. Oke. Nah, lalu kasus yang selanjutnya, tadi sudah pasiennya datang ke apotek, ngeluh nyeri, sudah minum obat nggak hilang-hilang rasa nyerinya gitu ya, rematiknya nggak hilang-hilang gitu, terus minta obat tradisional gitu ya. Terus ada lagi pasien yang datang, ini biasanya di awal sih harusnya ya, kasusnya pasien datang ngeluhnya saya rematik gitu ya. Terus tetangga saya bilang pakai meloxicam aja atau pakai piroxicam gitu.
nanti bisa sembuh gitu. Atau enggak datang biasanya beli metilprednisolon secara mandiri. Ini banyak sekali di apotek, bahkan waktu saya masih praktek di apotek, itu setiap hari ada aja pasien yang seperti ini gitu ya. Eh Ya, apotek itu memang salah satu, bukan hanya kalau kita berbicara kalau nggak dikasih, ya omset kita hilang gitu ya, tapi semata-mata bukan bisnis ya Bapak Ibu ya, apotek kalau yang mau bagus itu sebaiknya memang memberikan informasi yang jelas kepada pasien gitu. Eee, Sebelum memberikan obat gitu ya, sebelum memberikan obat kan ada tahap namanya kita mengenali pasiennya terlebih dahulu. Nah, kalau memang ada pasien yang datang ke apotik dan ngakunya mengalami rematik dan minta obat anti nyeri, sebaiknya gitu, kita tanyakan dulu ke pasiennya, ya. Ini yang sakit Bapak Ibu sendiri gitu atau siapa yang sakit gitu kan ya. Terus udah berapa lama, gejalanya seperti apa gitu kan. Nah, kita harus tanyakan dulu dengan detail. Kalau terkait dengan rheumatoid kita tanya, eee nyerinya munculnya kapan? Kekakuan sendinya munculnya kapan? Berlangsungnya berapa lama? Ya, lalu kalau memang itu pasiennya sendiri kan kita bisa mengamati ya dari struktur tangan dan kakinya gitu, struktur-struktur sendi tangan dan sendi kakinya. Nah, kalau memang, sudah mengarah ke sana gitu ya, oh sudah terlihat gejalanya seperti mengarah kepada rheumatoid gitu, tanyakan lagi kepada pasien, sejauh ini apakah sudah mengkonsumsi obat-obatan? Seperti itu. Apakah sudah minum obat-obatan? Kalau pasiennya mengaku, "Oh, saya sudah sering minum, Meloxicam, ya nyerinya sih berkurang, enakan makanya beli Meloxicam lagi," gitu kan ya. Biasanya pasien tuh kayak gitu. Nah, disitulah peran kita sebagai farmasis, kita kasih tahu bahwasannya kalau dilihat dari kondisi Bapak Ibu ya, seperti eee, nyerinya tadi, diulang lagi gejalanya tadi yang timbul pada pasien tersebut gitu ya, sebaiknya, konsulkan ke dokter ya. Karena meloxicam di sini memang mengatasi nyeri, namun tidak mengatasi masalah yang sebenarnya gitu ya, yaitu reumatoidnya gitu ya. Jadi sebaiknya dikonsulkan ke dokter ya Bapak Ibu ya, karena terlalu sering sekali mengalami nyeri. Nah, jangan sampai nanti ini kalau misalnya nih, kalau kita bertemu langsung dengan pasien kan kita bisa melihat ya kondisinya, apalagi kalau sendi-sendinya udah mengalami bengkok gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini biar tangan-tangannya nggak semakin bengkok nanti Bapak Ibu konsulkan aja ke dokter gitu ya, dirujuk ke dokter Bapak Ibu biar mendapatkan pengobatan yang tepat. Nanti kalau lama-lama nggak apa namanya, tidak diberikan pengobatan yang tepat, ini lama-lama tangannya nggak bisa digerakkan. Biasanya kalau udah kayak gitu pasiennya udah bukan menakuti pasien ya, pasiennya udah mulai bisa berpikir gitu, "Oh, ya udah deh, ke dokter aja." Jadi biasanya pasien akan nanya balik, "Sekarang harusnya gimana? Sekarang nih fasenya lagi nyeri banget loh." Gitu kan, biasanya pasien tuh kayak gitu kan ngototnya. Kalau memang seperti itu kondisinya, kita bilang kepada pasiennya, "Ya Bapak Ibu, saya sekarang bisa memberikan obat yang Bapak Ibu yang Bapak Ibu minta seperti Meloxicam tadi, namun ya sekali lagi saran saya adalah, tolong rujuk ke dokter walaupun rasa nyerinya sudah hilang dengan minum obat ini." Nah, itu yang harus ditekankan, ya karena kembali lagi apa yang disampaikan Dokter Pande tadi ya, pemberian NSAID itu hanya bersifat simptomatis saja. Tidak mengurangi progresivitas, ya. Tidak, apa namanya, tidak mengurangi perkembangan penyakit, tidak mengatasi masalah yang sesungguhnya, gitu. Dia hanya bersifat simptomatis saja, hanya untuk mengurangi gejalanya saja dan sementara penyakit ini akan terus, si rheumatoid ini akan terus berkembang apabila tidak diobati dengan pengobatan yang tepat, gitu. Nah, eee, ini adalah tadi pustaka yang sudah Dokter Pandi sampaikan ya, saya juga mengacunya kepada artritis reumatoid yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Reumatologi Indonesia dan menggunakan, Dipiro juga ya. Ini juga bisa di-download ya, bisa kalau misalnya ada kurang jelas nanti bisa ditanyakan atau kalau mau baca lagi lebih detail bisa menggunakan 2 pustaka ini, tuh. Demikian yang bisa saya sampaikan karena tadi sudah dibahas, banyak dengan Dokter Pande. Jadi, sekian yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Semoga apa yang
di sharing hari ini itu bisa membantu kita dalam melakukan praktek kefarmasian, terutama teman-teman di komunitas yang banyak sekali menemui pasien-pasien yang suka meminta obat anti nyeri untuk rematik gitu ya. Oke, terima kasih Pak Frans. Saya kembalikan ke moderator, Pak Frans. Terima kasih Ibu Apoteker Arimbi, materi yang luar biasa dengan pemaparan yang komunikatif. Seperti biasa, Bu Arimbi memang public speaking yang sangat baik dan sangat mudah dimengerti. Baik Bapak Ibu semua, hari ini kita sudah mendengar dan menyimak materi kedua narasumber kita yang luar biasa. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Saya persilakan Bapak Ibu peserta seminar yang memiliki pertanyaan seputaran artritis reumatoid, silakan raise hand terlebih dahulu agar diberi kesempatan oleh panitia untuk bertanya. Nanti kita diskusi secara bersama-sama, diskusi panel ya, Bu Dokter Pandey dan Ibu Apoteker Arimbi. Agar lebih semangat, panitia juga telah menyiapkan bingkisan untuk para penanya ya. Jadi saya persilakan raise hand terlebih dahulu para penanya. Oke, Bu Dokter dan Ibu Apoteker, ini ada pertanyaan dari teman-teman yang luring. Saya coba sampaikan dari sini, saya bacakan Bu Dokter ya. Ya, silakan. Yang pertama dari Eka Rusmala Dewi, dari teman di sini, izin bertanya Dok, untuk Bu Dokter Pandey ya. Izin bertanya Dok, apa perbedaan OA dan RA untuk diagnosis awal? Itu dulu Dok ya. Ya. Ya silakan Dok. Ya, baik. Nah, di sini RA dan OA, nah memang. Jadi begini, dua-duanya memang penyakit yang mengenai sendi, betul ya. Nah, perbedaan yang signifikan adalah predileksinya. Oke, kita dari anamnesis dulu ya, dari anamnesis. Sebentar. Oke, dari anamnesis dulu ya. Jadi pada anamnesis itu kelihatan sekali dari identitas pasien saja sebetulnya kita sudah tahu ya. Pada OA itu seringkali pada orang usia tua. RA pada orang usia muda. Ya, jadi kalau sejawat ketemu sama pasien dengan keluhan nyeri sendi, lihat dulu identitasnya. Oh, kalau dia usianya sudah tua, nah secara epidemiologi lebih banyak diderita oleh orang tua untuk OA, sedangkan RA lebih banyak pada orang muda. Nah, kemudian yang kedua, predileksinya. Kalau OA itu biasanya di sendi-sendi yang menopang berat badan. Ya, yaitu lutut, pergelangan kaki, ya. Nah, itu paling sering dan di pangkal paha. Itu paling sering sekali. Jadi ada osteoartritis hip namanya yang di pangkal paha, osteoartritis di genu ya atau yang di lutut dan kemudian juga di ankle. Itu sering terjadi, ya. Sedangkan rheumatoid arthritis, predileksinya itu lebih sering di sendi-sendi yang kecil, jari-jari tangan. Itu paling sering. Jadi kalau pasiennya datang dengan keluhan, ibu nyerinya di mana? Kalau udah bilang di lutut, nah udah, kita jangan berpikir RA dulu, sudah pasti itu kemungkinan adalah OA, ya. Tapi kalau dia mengeluh, dokter, saya pagi-pagi bangun tidur, jari-jari tangan saya kaku sekali, itu sudah pasti kemungkinan bukan OA, tapi kemungkinan adalah RA. Nah, kemudian berikutnya adalah tipenya. Kalau OA, tipenya adalah tipe mechanical. Dengan aktivitas biasanya dia memburuk. Jadi pasiennya nyerinya ketika dia jalan jauh, ketika berdiri lama, ketika dia naik turun tangga. Nah, itu disebut dengan OA. Ya. Tetapi kalau pada RA, tipenya adalah inflamasi atau keradangan. Biasanya ciri khasnya adalah justru kalau dia aktivitas membaik. Jadi kalau dia bangun tidur itu kaku dan nyerinya luar biasa, tapi setelah dia jalan, setelah dia aktivitas itu dia jauh akan lebih membaik. Nah, itu bedanya di sana ya kalau dari gejala klinisnya. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik ya sudah tentu sesuai dengan lokasi ya. Kalau di lutut biasanya kita dengarkan kata OA itu ada kletak-kletak ya. Kletak kalau kita gerakkan lututnya. Kalau naik turun tangga tuh rasanya ada yang copot gitu ya. Kalau ibu-ibu tuh rasanya ada yang bunyi, krek-krek begitu. Nah, itu OA. Tapi kalau RA tidak. RA tuh lebih sering di
jari-jari tangan dan tidak ada suara krek-krek seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita ronsen pasiennya, OA itu biasanya dia tidak erosi. Tapi kalau RA itu biasanya erosi ya. Dia seringkali mengakibatkan seperti digigit tikus ya, sendinya itu. Jadi akan kelihatan adanya erosi. Jadi begitu kita membedakan OA dengan RA. Demikian. Baik, terima kasih Bu Dr. Pande. Jelas banget. Ibu Apoteker Arimbi, silahkan jika ada yang mau ditambahkan, Bu Apoteker. Oke, sudah cukup dari Bu Dokter Pandi kalau masalah gejala yang kayak gitu Bu Dokter Pandi jagonya Pak Frans. Luar biasa, siap. Oke, saya lanjut, saya bacakan aja Ibu Apoteker dan Ibu Dokter ya. Ini ada pertanyaan dari Gusti Ayu Putu Eka Mardiani. Saya bacakan, selamat pagi Bu Dokter dan Bu Apoteker, nama saya Eka, cabang Pece Bandung, mau bertanya untuk terapi RA dengan hidrokloroquine dosis anjurannya berapa ya? Dan lama pemakaiannya berapa lama? Untuk yang pertama saya kasih kesempatan untuk Ibu Apoteker Arimbi, selanjutnya dilengkapi oleh Ibu Dokter Pande. Silakan. Oke, terima kasih Pak Frans. Siapa tadi ya? Ini Bu Eka ya gitu ya? Ya, Bu Eka benar. Nah, oke. Kalau hidrokloroquine itu dosisnya yang dianjurkan itu 200 sampai 400 mg gitu, per harinya. Atau kalau pakai hitungan berat badan itu kurang dari 6,5 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, terapinya sama, lama terapinya itu sama 3 sampai 6 bulan. Tuh ya. Pertama kita lihat 3 bulan dulu. Seperti tadi yang sudah dijelaskan Dokter Pandi, kita lihat 3 bulan dulu, nanti kalau membaik baru akan ada next step-nya lagi gitu. Itu untuk hidrokloroquine. Oke, terima kasih. Bagaimana Eka sudah dapat menyimak dengan baik? Atau silakan Bu Dokter, ada tambahan untuk hidroksikloroquine? Ya, cukup Pak. Jadi kita memang menggunakan di dosis kecil saja ya. Oke. Hidroksikloroquine tidak sampai dosis tinggi ya. Ini asiknya kalau narasumbernya pemahamannya sangat luar biasa terhadap materi ini ya. Jadi benar-benar tepat. Jadi apa yang disampaikan lebih cepat, lebih mengena, lebih bermanfaat untuk para peserta. Oke, terima kasih. Kita masih ada pertanyaan lanjutan. Saya izin coba lihat dulu. Oh ya, ini ada penanya dari Nimade Putri Desiari. Izin bertanya, saya sempat bertemu dengan pasien yang masih muda dan mengeluhkan lututnya sakit, terasa nyeri pada saat malam hari, dan pada saat meregangkan otot ada suara seperti kletak. Pasien tersebut sudah mendapatkan obat nyeri dan peradangan, dan selang seminggu pasien datang lagi dengan keluhan yang sama. Apakah keluhan pasien tersebut masuk RA, dan sebaiknya konseling apa yang bisa diberikan? Silakan Bu Dokter. Ya, baik. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwa OA, RA itu adalah penyakit-penyakit yang bersifat kronis ya. Jadi kalau keluhan dari pasien kita itu bersifat akut, kita jangan dulu berpikir itu RA atau OA. Ya, tapi kita berpikir itu merupakan suatu kejadian yang bersifat akut. Yang paling sering itu adalah trauma. Paling sering trauma. Nah, trauma itu tidak melulu karena pasien itu jatuh. Tidak. Nah, misalkan dia mungkin pada saat tidur salah posisi, seperti itu tuh juga termasuk trauma ya. Nah, kemungkinan kalau situasi seperti ini, kletek seperti ini, nah ini kemungkinan salah satunya adalah adanya gangguan di tendon, bisa ya, di meniskus bisa. Nah, karena di lutut kita tuh strukturnya sangat banyak. Tidak hanya di sendi saja, tapi jaringan atau struktur di sekitarnya itu juga berpengaruh. Nah, sama seperti kalau kita misalkan kejengklok gitu ya. Apakah kejengklok itu ada patah? Enggak, belum tentu. Ya, tapi jaringan di sekitar sendi kita itu mengalami keradangan, bengkak dia. Nah, sehingga menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Nah, biasanya kalau begini, ini kita obati dengan anti radang saja, silakan. Yang lebih mengena sebetulnya adalah non steroid anti inflamasi ya. Nah, kemudian kalau gejalanya akut biasanya kita boleh kompres dengan air dingin dulu ya.
kompres air es supaya keradangannya berhenti. Tapi kalau dia lebih dari 3 hari, kita kompres pakai air hangat. Ya, istirahatkan dulu bagian tersebut karena ini merupakan suatu gejala yang bersifat akut, trauma. Ya, nah kalau memberat sebaiknya dia kita konsulkan. Nah, ke reumatologis boleh atau ke ortopedi boleh. Nah, ini biasanya seperti orang terkilir ya, kemungkinan bisa di ligamen yang bermasalah, kemudian di tendon atau di meniskus. Jadi kemungkinan bukan RA kalau kondisinya akut. Seperti yang saya sampaikan tadi, RA itu baru kita curiga kalau dia sudah lebih dari 6 minggu. Baru kita curiga. Tapi kalau baru saja, jadi kita belum berpikir ke RA. Jadi kita lebih berpikir ke kemungkinan penyebabnya adalah akut. Demikian. Baik, sangat jelas banget ya. Bagaimana Nimade Putri Desiari, sudah dapat dipahami Bapak Ibu penjelasan dari Dokter Pande. Lanjutnya Bu Dokter, Ibu Apoteker, kami ada pertanyaan lagi dari daring, dari Santi dari PC Tabanan. Mau menanyakan kepada Ibu Dokter Pande, ada pasien laki-laki umur 65 tahun, pasien mengeluhkan sakit pada lutut dan pergelangan kaki, dan bentuk kakinya sekarang O. Pasien sudah fisioterapi. Apakah itu termasuk OA atau RA? Terima kasih. Oh ya, nah kalau kita pantum ini ya, pantum ya. Tadi laki-laki 67 tahun, ya. Nah keluhannya bengkok. Kalau kita pantum ini kalau dari segi epidemiologi, kira-kira apa ya? Kira-kira OA, betul. Ya, secara epidemiologi saja. Itu kalau udah usia di atas daripada 60 tahun, yang paling pertama itu harus kita pikirkan OA. Nah, OA itu bersifat progresif juga, ya. Slow progresif dia, ya. Nah, kenapa dia bisa bentuk O? O itu namanya deformitas pada OA, varus dan valgus, ya. Kalau varus bentuknya O, kalau valgus bentuknya X. Ya, tergantung itu disebabkan karena mekanisme kompensasi dari tubuh kita, lutut kita, kalau ada nyeri, ya. Sama seperti orang jalannya itu terseok-seok. Kenapa harus terseok-seok? Ya, karena itu mekanisme kompensasi supaya kita nyaman aja. Ya, jadi kalau sebelah kanan kita mengalami cedera, maka kita cenderung membebankan ke sebelah kiri. Nah, kita lama-lama kita tampak seperti miring ke kiri kita. Nah, kan seperti itu. Nah, ini pun demikian. Karena mengalami keradangan yang terjadi pada OA itu, misalkan di bagian tepi, itu paling sering di tepi ya, di tepi daripada sendi lutut kita, maka dia kompensasinya akan ke tengah. Nah, makanya dia akan berbentuk O. Seperti itu. Nah, kalau sudah begini, biasanya sangat sulit untuk diluruskan lagi, karena ini sudah deformitas. Biasanya kita ke ortopedi, dikoreksi. Jadi tindakannya adalah total hip replacement namanya. Nah, sehingga istilahnya diganti lutut ya, bahasa awamnya ganti lutut, tapi sebetulnya bukan ganti lutut, tapi sebetulnya itu ditambahkan tulang rawan sendinya sehingga fasenya bisa terkoreksi sehingga fungsinya lebih bagus lagi. Demikian. Baik, terima kasih Bu Dokter. Ibu Apoteker Arimbi, ada yang bisa ditambahkan? Silahkan. Tidak, sudah dari Dokter Pandi udah sangat jelas. Oke, terima kasih Bu Dokter Pande. Sebelum lanjut yang pertanyaan daring, kami di sini ada titipan pertanyaan dari teman-teman yang mengikuti secara luring. Izin bertanya untuk Ibu Apoteker Arimbi. Ibu, apakah selalu gejala nyeri sendi dan bengkak mengarah ke penyakit RA? Karena setelah minum obat analgesik dan kortikosteroid tidak kunjung sembuh. Terapi yang bagaimana lagi yang bisa dilakukan? Oke, terima kasih Pak Frans. Nah, siapa penanyanya Pak Frans ya tadi? Ini Ibu Dian namanya. Oke, Bu Dian. Apakah nyeri dan bengkak itu selalu RA gitu ya? Nah, tadi kan sudah disampaikan ya sama Dokter Pande bahwasannya kita harus melakukan penegakan diagnosis terlebih dahulu gitu ya. Banyak pemeriksaan yang harus kita lakukan sampai bisa ditegakkan bahwa itu adalah rheumatoid. Nah, seperti tadi analoginya Dokter Pande, jatuh, misalnya kita jatuh terbentur, belum tentu kita patah tulang gitu kan.
bisa saja keselio dan lain sebagainya. Nah, sama juga seperti nyeri dan bengkak, ya belum tentu rheumatoid arthritis karena harus ada anamnesa lagi, harus ada penegakan diagnosis melalui pemeriksaan-pemeriksaan tadi. Nah, apabila memang sudah mengkonsumsi analgesik, ya sudah meminum gitu analgesik, namun tidak berkurang juga gejala yang tidak membaik, ya memang sebaiknya dikonsulkan ke dokter sehingga diketahui apa sih sebenarnya masalah utama penyebab nyeri dan bengkak tersebut gitu. Apalagi sudah minum analgesik itu lebih dari 1 minggu gitu ya, nggak usah nunggu 2 minggu, lebih 1 minggu, udah lebih dari 1 minggu, 3 hari aja kalau sudah gejalanya tidak berkurang dan tidak membaik setelah diberikan analgesik, itu sebaiknya memang harus rujuk ke dokter, dikonsulkan ke dokter gitu. Jadi kita nggak asal menebak, oh beri obat ini, beri obat ini, ternyata progresivitas penyakitnya itu semakin berkembang dan semakin cepat berkembangnya gitu. Jadi kalau memang sudah pakai analgesik dan tidak ada perubahan, sebaiknya memang dikonsulkan ke dokter dan harus dicari sumbernya. Nyeri dan bengkaknya itu karena apa? Karena nyeri dan bengkak itu hanya gejala saja gitu. Harus ada pemeriksaan lanjutan sampai kita tahu akar masalahnya itu apa gitu ya Pak Fransia. Terima kasih Bu Dian, semoga bisa jelas gitu ya Bu Dian ya. Ya. Terima kasih Ya, Bu Apotekar. saya menambahkan sedikit. Silakan Bu Dokter. Saya setuju sekali dengan Bu Dwi tadi ya, bahwa betul kalau mungkin secara umum tentu saja betul kita harus mengevaluasi kalau dugaan A kemudian kita berikan terapi kemudian tidak membaik, maka kita tidak boleh terus terpaku dengan hal itu. Jadi kita harus mencari penyebab-penyebab lainnya, kita sebut sebagai diagnosis banding ya. Jadi tidak selalu memberikan steroid dan NSAID itu menyelesaikan masalah, belum tentu. Terutama itu adalah pada kasus-kasus trauma ya. Pada kasus trauma, misalkan patah tulang, kemudian meniskus tears, kemudian ada tendon yang robek, ada ligamen yang robek, itu teman-teman apakan saja obatnya itu tidak akan pernah membaik ya, karena itu struktur yang mengalami kelainan ya. Jadi kalau kita tidak koreksi itu segera, maka sekalipun kelasnya morfin kita berikan, dia tidak akan pernah membaik gitu ya. Jadi secepatnya saja, jangan memberikan istilahnya pilihan lain lagi. Nah, ini berarti dugaan kita tidak betul dan kita harus segera melakukan koreksi terhadap hal itu dan terapinya biar lebih tepat gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter Pandey dan Apotekar Arimbi. Jadi untuk jika menduga ada pasien dengan gejala AR, sebaiknya memang harus dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu sebelum membeli obat biar nggak sembarangan seperti itu ya Bu Dokter ya. Oke Bu Dokter, ini ada Mas dan Ibu Apotekar, ini ada pertanyaan lagi, tapi saya lihat ini kurang lebih sama semua. Ada satu yang terakhir Bu Dokter ya, dan Ibu Apotekar. Pertanyaan terakhir, saya Alit dari Pencarian Pasar, izin bertanya, ibu saya sering sekali mengeluh kalau lututnya sakit sekali. Beliau juga punya tensi tinggi dan selama ini mengkonsumsi amlodipin. Pertanyaan saya, apakah sakit lutut ibu saya termasuk OA apa RAG, Dok? Dan rekomendasi obat yang sebaiknya dikonsumsi untuk terapi sakit lututnya apa ya, Dok? Terima kasih. Untuk yang pertama, saya beri kesempatan untuk Ibu Dokter Pandey untuk menjawab. Selanjutnya dilanjutkan dengan Ibu Apotekar Arimbi. Silahkan. Dia sudah dengan OA ya? Ya. Ya, baik. Nah, ini OA ini adalah problem yang paling sulit ya untuk kita seorang dokter ya. Karena apa? Karena terkait dengan faktor usia ya. Jadi ini penyakit degeneratif yang sulit sekali. Saya lebih baik dapat pasien RA, lebih baik dapat pasien kencing manis. Kalau udah OA ini rasanya kita cenut-cenut kepala ya. Karena apa? Karena banyak sekali faktor yang berpengaruh ya. Nah, OA itu merupakan salah satu penyakit degeneratif sebetulnya, ada pengaruh daripada umur ya. Jadi hampir semua orang pasti akan mengalami OA. Sekarang masalahnya derajatnya, apakah ringan, sedang, atau berat ya. Nah, tata laksana OA sesungguhnya itu titik beratnya adalah tata laksana non farmakologi. Jadi kita bukan farmakologi terapi ya, non farmakologi itu nomor 1. Jadi apa tata laksana non farmakologi yang paling utama adalah mengkoreksi faktor-faktor yang memperburuk ya. Satu, faktor yang memperburuk itu biasanya berat badan. Ya, jadi pasien itu seringkali sudah gemuk ya,
kemudian tidak mau Ini olahraga, bukan wah itu sulit sekali kita, apa ya. Jadi itu yang harus kita KIE dulu, bahwa faktor berat badan, faktor aktivitas, ya, itu sangat berpengaruh. Jadi itu diturunkan dulu, capai berat badan ideal, kemudian aktivitas berlebih dikurangi, misalkan pasiennya sudah berat atau sudah gemuk, kemudian dia kerjaannya berdiri terus atau naik turun tangga, itu apapun yang kita berikan modalitas treatment farmakologi tidak akan pernah efektif gitu ya. Nah, sekalipun misalkan disuntik-suntik dengan asam hyaluronat itu juga tidak akan pernah efektif karena beban tubuhnya itu yang menyebabkan gejala klinisnya akan terus memburuk ya. Nah, oleh sebab itu harus kita KIE dulu supaya pasien ini betul-betul paham dia apa sih sebenarnya OA ya. Nah, kemudian lakukan aktivitas exercise itu penting sekali. Olahraga sangat penting. Olahraga yang apa? Olahraga yang non weight bearing. Ya, non weight bearing itu tidak disarankan untuk olahraga lari, tidak disarankan olahraga jalan pada orang OA. Ya, jadi lari dan jalan, lompat kayak begitu-begitu tuh sebetulnya adalah olahraga cardio exercise. Jadi dia bagus untuk jantung, tapi sangat jelek untuk sendi kita. Untuk orang ya olahraganya adalah non weight bearing. Jadi dia tidak menumpu berat badan untuk kakinya ya. Contohnya adalah sepeda statis, kemudian olahraga akuatik, misalnya berenang, kemudian ya pokoknya ngapainlah di dalam air gitu ya. Jadi itu akan menggerakkan sendi karena berat jenis air itu lebih tinggi sehingga pasien tidak merasa terlalu terbebani lututnya, tetapi tetap melakukan gerakan itu ya. Jadi fungsinya adalah untuk menurunkan berat badan dia, yang kedua untuk meningkatkan daripada elastisitas sendi kita. Jadi efeknya sangat banyak. Nah, kalau dia sudah melakukan non farmakologi terapi ini juga dengan baik, saya yakin kok tidak perlu harus menggunakan obat-obat pada kasus OA. Nah, tapi kalau pasiennya sudah sulit, farmakologi terapinya sulit, non farmakologinya sulit, pilihan terakhir ya kita harus lakukan pembedahan. Ya, jadi kita lakukanlah total knee replacement. Jadi diganti sudah ininya, apa tulang rawannya itu diganti, ditambahkan, ya dia kencang lagi lah biasanya begitu. Cuman kadang-kadang pasien tuh kalau mendengar kata-kata pembedahan kan agak sedikit trauma gitu, tidak mau gitu ya. Nah, jadi ini harus kita tekankan pada kasus OA. Demikian. Terima kasih Bu Dokter. Silakan Ibu Apoteker menambahkan. Oke, baik Pak Frans. Tadi Bu Dokter sudah sampaikan ya, ini tadi pasien OA gitu ya, lalu punya hipertensi. Nah, tadi Bu Dokter Pandi sudah menyampaikan bahwasan yang utama pada terapi OA itu bukan yang farmakologi, tapi non farmakologi gitu ya. Non farmakologi di mana mengontrol berat badan sehingga mencapai berat badan ideal gitu kan. Terapi farmakologi apa yang bisa dilakukan gitu ya? Yang bisa dilakukan ya hanya untuk mengurangi gejala nyerinya saja. Ya seperti pemberian paracetamol, NSAID, atau menggunakan krim-krim yang bersifat topikal, capsaicin seperti itu. Namun yang perlu digarisbawahi di sini bahwa pasiennya mengalami hipertensi. Ya, selain mengalami OA, pasien juga punya hipertensi. Jadi hati-hati pada penggunaan NSAID. Ya, pada penggunaan NSAID di mana nanti akan memperburuk kondisi hipertensinya atau menyebabkan resiko-resiko kardiovaskuler yang lain. Jadi mungkin kalau ingin menggunakan apa namanya anti nyeri untuk mengurangi nyerinya gitu lebih disarankan sih pakai yang topikal atau pakai paracetamol kalau menginginkan yang oral gitu ya yang diberikan untuk diminum gitu ya. Kalau nggak mau diminum ya bisa diberikan secara topikal berupa krim gitu ya mengandung capsaicin biasanya atau apa namanya ya yang mengandung penghangat gitu ya, yang krim-krim penghangat gitu yang bisa digunakan untuk mengurangi rasa nyeri. Hanya itu aja karena pasiennya satu tadi punya hipertensi. Jadi pada pengobatan pasien dengan hipertensi itu harus hati-hati. Nah, hipertensi ini biasanya punya kawan-kawannya banyak, punya teman-temannya banyak, gaet saudara yang lain biasanya ya. Ya nanti masalah di jantungnya lagi dan lain sebagainya. Jadi benar katanya Dokter Pandi tadi yang utama dari osteoporosis itu adalah satu non farmakologi dulu ya untuk mengidealkan berat badan terlebih dahulu. Memang kalau sudah sampai tidak bisa lagi dikontrol, maka next step-nya adalah pembedahan biasanya dilakukan. Gitu. Jadi terapi farmakologinya hanya bersifat simptomatis saja, gitu Pak Frans. Oke, terima Baik. kasih.
Terima kasih Ibu Dokter Pandey dan Ibu Apoteker RMB, sangat-sangat jelas, sangat-sangat paham kami Bu Dokter, Bu Apoteker. Baik, itu pertanyaan terakhir untuk sesi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu peserta seminar, semua sesi sudah kita lalui bersama, baik itu dari pemaparan para narasumber dan juga sesi diskusi sudah kita lalui. Materi yang luar biasa dan juga dibawakan oleh para narasumber yang luar biasa pula. Untuk itu terakhir, saya minta Ibu Apoteker RMB dan Ibu Dokter Pandey untuk memberikan closing statement lah terkait RA ini. Untuk itu pertama saya kasih kesempatan kepada Ibu Apoteker RMB. Silahkan. Oke, terima kasih Pak Frans, terima kasih Bu Dokter Pandey dan teman-teman semua. Sebelum menutup ya, gitu closing statement ini, aduh berat nih kalau closing statement ya. Silakan. Aduh, nggak punya kata-kata yang bagus nih. Jadi satu lagi kita sebagai farmasis ya teman-teman, di sini sebagai farmasis dalam rheumatoid RA gitu, untuk mencapai agar pasien bisa memiliki kualitas hidup yang baik ya, bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, deteksi dini itu merupakan hal yang paling utama ya sebelum kita melakukan terapi-terapi atau merekomendasikan obat-obat nanti yang akan digunakan oleh pasien. Jadi deteksi dini dulu ditegakkan terlebih dahulu sehingga bisa mendapatkan pengobatan yang tepat. Dan sebagai farmasis ya perlu juga kita memotivasi pasien agar pasien patuh terhadap pengobatan karena pengobatan rheumatoid arthritis ini merupakan pengobatan yang jangka panjang yang sudah pasti juga nanti ada efek samping yang harus dikelola. Jadi kita sebagai seorang farmasis, teman-teman sebagai farmasis ya, di sini adalah memberikan informasi yang tepat gitu ya, memberikan edukasi yang tepat terkait pengobatan yang diberikan kepada pasien dan memonitoring efek samping yang dialami oleh pasien dan mencari solusi terhadap efek samping tersebut. Itu aja sih Pak Frans, terima kasih. Luar biasa. Saya sengaja kasih kesempatan yang pertama karena saya tahu Bu Dokter pasti lancar, Bu Apoteker lancar. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu Apoteker Rimbi. Itu selanjutnya saya minta Ibu Dokter Pandey untuk memberikan closing statement untuk kita semua, teman-teman tenaga kefarmasian di Bali khususnya. Terima kasih, silakan Ibu Dokter. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Bu Dwi tadi sudah menyampaikan dengan sangat jelas sekali ya. Saya mungkin menambahkan sedikit saja. Jadi yang pertama adalah bahwa autoimun ini ada gitu dulu ya. Jadi kadang-kadang kan apa namanya kita awam ya, mungkin pada beberapa orang yang apa namanya yang di daerah terutama tidak banyak terpapar, biasanya tidak pernah curiga ke arah kasus autoimun ya. Kalau kita yang lebih di apa namanya PPK 3, PPK 2, PPK 3 barangkali itu sering terpapar. Nah, jadi kasus ini ada dan kasusnya sudah mulai banyak juga ya. Jadi kita ada baiknya kita paham tujuannya adalah kita bersama-sama untuk dapat menemukan kasusnya dan juga kita dapat memberikan terapi lebih awal ya dan lakukan rujukan berjenjang. Kemudian kita juga dengan pemahaman ini kita juga dapat memberikan KIE karena menurut saya apoteker juga merupakan salah satu apa namanya triase ya istilahnya screening yang paling awal juga karena seringkali orang-orang awam juga secara langsung kasus-kasus rematik kan banyak sekali ya dan gampang sekali untuk diobati. Sebenarnya gampang diobati dalam artian nggak obat simptomatis ya. Nah sehingga ini screeningnya di awal barangkali teman-teman apoteker yang mempunyai tugas ya. Jadi kapan kita memberikan KIE kalau kita misalkan curiga kasus tersebut suatu autoimun, ada baiknya kita juga berikan tambahan KIE seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dwi tadi ya. Penting sekali dan kita kolaborasi artinya dengan sejawat sekalian memberikan KIE kepada pasien kemudian lakukan rujukan berjenjang akhirnya kita dapat membantu pasien tersebut untuk dapat diberikan terapi dengan lebih tepat ya. Nah, kemudian yang berikutnya bahwasannya obat-obat yang sering yang sering dikonsumsi oleh pasien ya dalam hal ini penghilang sakit, kemudian anti radang dan juga obat-obat lain yang mungkin mengurangi keluhan atau gejala saja itu bukanlah obat-obatan yang untuk mencegah terjadinya progresivitas penyakit. Jadi bukan untuk mengobati penyakitnya, tetapi hanya bersifat simptomatik atau untuk keluhan saja. Nah,
dengan kita memberikan pemahaman kepada pasien, kita harapkan pasien lebih paham bahwa dia harus mendapatkan obat yang lebih tepat supaya tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Demikian, saya kira demikian saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Pande dengan memberi closing statement dari narasumber kita itu mempermudah tugas moderator. Jadi tidak usah membuat kesimpulan lagi, sudah disimpulkan oleh para narasumber. Sekali lagi terima kasih banyak. Bapak Ibu peserta seminar farmasian yang berbahagia, seminar kita pada hari ini dengan judul Deteksi dan Tata Laksana Pengobatan Artritis Reumatoid sudah kita lalui bersama. Saya Franz, moderator pada acara hari ini, mengucapkan limpah terima kasih kepada para narasumber, Ibu Dr. Pande, dan Ibu Apoteker Aribi, pada para panitia dan seluruh peserta seminar pada hari ini. Saya mohon maaf jika selama memandu acara hari ini ada kesalahan-kesalahan, baik itu yang tidak sengaja maupun sengaja saya buat. Untuk itu, karena tugas saya sudah selesai, sekali lagi terima kasih Ibu Dr. Pande, terima kasih Ibu Dr. Aribi. Untuk itu, acara saya kembalikan ke MC. Ibu Novita, silakan. Oke, terima kasih Pak Terima kasih Fran. banyak. Terima kasih, Bu Dokter. moderator. Oke.